Proses pengelolaan obat di puskesmas merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan. Sesuai dengan pedoman dari World Health Organization, obat yang telah kadaluarsa memiliki dampak yang serius, sehingga diperlukan sistem pengontrolan pengelolaan obat. Didukung dengan salah satu strategi pembangunan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu dengan meningkatkan pengawasan obat. Dalam peraturan BPOM juga disebutkan bahwa sistem pengawasan obat belum berjalan dengan optimal. Hal ini dikarenakan adanya berbagai tantangan yang dihadapi. Beberapa kasus, antara lain pada tahun 2019, repacking obat kadaluarsa oleh salah satu distributor. Tahun 2022, terdapat petugas kesehatan yang memberikan obat kadaluarsa hingga dikonsumsi oleh balita. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dan khususnya pelayanan kesehatan. Upaya preventif sudah dilakukan dengan pelabelan khusus dan pendataan terhadap sediaan farmasi yang mendekati kadaluarsa secara manual. Metode ini masih belum optimal karena tidak dapat menampilkan data real-time dan membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, dengan banyaknya kesediaan farmasi yang kadaluarsa akan memberikan dampak kerugian materi. Sehingga melalui inovasi semasa abadi, sistem deteksi masa kadaluarsa sediaan farmasi terintegrasi berbasis digital, maka monitoring terhadap kadaluarsa obat dapat dilakukan secara real-time, efektif, dan efisien. Semasa abadi memiliki dua aspek utama, antara lain, aspek semasa abadi yang pertama adalah prosedur aplikasi semasa abadi. Pada aspek ini dilakukan secara digital melalui software, dimulai dengan tahapan pertama, pembuatan akun pada website semasa abadi dengan menggunakan email aktif dan password. Kemudian dilanjutkan proses login menggunakan email dan password yang sudah terregistrasi. Tahapan kedua, input data sediaan farmasi pada sistem. Pada tahapan ini dilakukan dengan klik data penerimaan obat pada menu transaksi, selanjutnya dilakukan input data yang terdiri dari tanggal penerimaan, nama penerima, kode obat atau nama obat, nilai rupiah, jumlah obat, nomor batch, tanggal kadaluarsa, dan sumber sediaan farmasi. Untuk sediaan farmasi dengan kode barcode baru, dapat dilakukan pendaftaran kode barcode pada menu data obat terlebih dahulu. Kemudian dilakukan input data sediaan farmasi. Untuk sediaan farmasi dengan kode barcode baru, dapat dilakukan pendaftaran kode barcode pada menu data obat terlebih dahulu. Kemudian dilakukan input data sediaan farmasi. Setiap data sediaan farmasi yang diinput ke sistem, maka akan secara otomatis terfilter sesuai kategori masa kadaluarsanya. Tahapan ketiga, pada tahap ini pengguna dapat melihat daftar sediaan farmasi dengan 3 kategori, yaitu kategori hijau untuk sediaan farmasi dengan waktu kadaluarsa lebih dari 12 bulan. Kategori kuning untuk sediaan farmasi dengan waktu kadaluarsa 6 hingga 12 bulan. Kategori merah untuk sediaan farmasi dengan waktu kadaluarsa kurang dari 6 bulan. Ketika pengguna memilih salah satu kategori tersebut, maka akan muncul daftar sediaan farmasi yang termasuk dalam kategori. Daftar 3 kategori tersebut juga muncul pada home screen website semasa abadi. Untuk memilih data sediaan farmasi, maka user dapat memilih menu ekspor. Daftar sediaan farmasi pada sistem akan terus update secara real-time, mengikuti waktu berjalan sehingga dapat dicek setiap saat. Aspek inovasi semasa abadi yang kedua adalah kolaborasi komitmen. Pada aspek ini, inovasi semasa abadi didukung dan dikelola oleh beberapa stakeholder agar inovasi ini dapat berjalan secara optimal. Inovasi ini dimulai dengan suatu perencanaan yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas Rawasari Kota Semarang melalui surat keputusan nomor 440-581-Angka Romawi 7-2022. Adanya komitmen dalam pelaksanaan inovasi ini oleh pihak lain seperti dokter penulis resep sebagai fasilitator yang secara real-time dapat mengecek sediaan farmasi yang mendekati kadaluarsa
sehingga sediaan farmasi yang mendekati kadaluarsa dapat digunakan terlebih dahulu. Pada organisasi profesi dan unit farmasi juga berpartisipasi sebagai penggerak eksistensi inovasi dan sebagai pelaksana dalam inovasi semasa abadi. Pihak IT juga berperan untuk menjaga dan mengelola instrumen inovasi ini. Adapun pihak eksternal seperti Dinas Kesehatan Kota Semarang dan Kominfo turut dalam penggerakan inovasi ini. Dengan semua kolaborasi ini secara bersama-sama akan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kesehatan dan keselamatan pasien. Sejak diberlakukannya inovasi semasa abadi, Puskesmas Rawasari Kota Semarang berhasil menurunkan persentase sediaan farmasi yang kadaluarsa secara signifikan dari sebelum inovasi sebesar 2,95% menjadi 0,38%. Dalam optimalisasi pengelolaan sediaan farmasi, inovasi semasa abadi juga berhasil mengoptimalisasi deteksi dini sediaan farmasi yang mendekati kadaluarsa. Dibuktikan dengan meningkatnya persentase sediaan farmasi yang terdeteksi oleh sistem inovasi semasa abadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kepala PPD Puskesmas Rawasari Kota Semarang mengapresiasi semasa abadi sistem deteksi masa kadaluarsa sediaan farmasi terintegrasi berbasis digital. Semoga bisa menjadi terobosan baru dalam pengelolaan obat di puskesmas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inovasi semasa abadi ini memiliki manfaat yang besar terhadap pengelolaan kefarmasian, terutama untuk mendeteksi lebih awal sediaan farmasi yang mendekati masa kadaluarsanya dengan memanfaatkan teknologi digital. Semasa abadi merupakan inovasi yang luar biasa guna meningkatkan mutu pelayanan dan mudah diaplikasikan di pasienkes. Aplikasi semasa abadi ini sangat bermanfaat untuk pelayanan, yaitu untuk mengetahui kadaluarsa obat dengan cepat dan akurat. Inovasi semasa abadi sangat bermanfaat untuk pengelolaan perbekalan farmasi, khususnya di Puskesmas Rawasari bisa dikembangkan lagi untuk puskesmas yang lain.